Adakah di antara kalian yang suka bermain detektif-detektifan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang lensa cembung. Baiklah, kita mulai saja yuk. Simak baik-baik ya. Adakah di antara kalian yang suka bermain detektif-detektifan? Pasti seru ya. Membawa kaca pembesar untuk mengamati benda-benda di sekitar, seperti detektif Conan misalnya. Dengan menggunakan kaca pembesar, benda-benda kecil akan terlihat lebih besar, sehingga kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Nah, sekarang, tahukah kalian, lup atau kaca pembesar itu terbuat dari lensa cembung? Oh, berarti lensa cembung itu bisa membuat benda terlihat lebih besar ya? Mengapa demikian? Oke, saya akan jelaskan lengkap. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke lensa cembung, kalian harus tahu dulu nih, lensa itu apa sih? Jadi, lensa itu merupakan benda bening tembus cahaya yang terdiri dari dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Nah, berbeda dengan cermin. Di video-video saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan, kalau ada cahaya mengenai cermin, maka cahaya itu akan dipantulkan. Kalau lensa tidak demikian. Karena lensa ini bening, jadi sama seperti air. Jika dikenai cahaya, maka cahaya itu akan dibiaskan. Kemudian, lensa itu ada dua ya. Ada lensa cembung, ada lensa cekung. Nah, sekarang yang akan kita bahas hanya lensa cembung saja. Oke, kita langsung masuk ke lensa cembung. Jadi, lensa cembung itu merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan lensa ini ada pada lup atau kaca pembesar, lensa kamera, kacamata positif atau kacamata rabun dekat, dan lain sebagainya. Lensa cembung ini sifatnya konvergen karena dia dapat mengumpulkan atau memusatkan cahaya. Coba lihat di gambar. Jadi, dari manapun sinar itu datang, ketika mengenai lensa, maka sinar tersebut akan dipusatkan ke satu titik yang sama. Selanjutnya ini ada beberapa bentuk lensa cembung. Yang pertama ada lensa biconvex, kemudian ada lensa plan convex, dan yang ketiga ada lensa konkav convex. Lanjut, coba sekarang kalian perhatikan gambar lensa ini. Garis horizontal yang melintang di tengah-tengah lensa itu namanya sumbu utama. Kemudian, titik yang ada di pertengahan ini titik O, dia adalah pusat optik. Nah, berbeda dengan cermin, pada lensa ini terdapat dua titik fokus. Anggaplah yang sini F1 dan yang sini F2. Jarak antara pusat optik dengan kedua titik fokus ini sama. Kemudian, yang ini ada titik 2F1 dan yang ini titik 2F2. Jaraknya juga sama. Sekarang untuk penentuan ruangnya ya. Jadi, pada lensa ini itu ada ruang benda dan ada ruang bayangan. Bagian atas, coba perhatikan, ini adalah ruang benda. Sedangkan bagian bawah, ini adalah ruang bayangan. Yang ini ruang benda 1, kemudian yang ini ruang benda 2, yang ini ruang benda 3, dan yang ini ruang benda 4. Kemudian untuk ruang bayangan, yang sebelah sini ini ruang bayangan 1, ini ruang bayangan 2, ini ruang bayangan 3, dan yang ini ruang bayangan 4. Benda itu biasanya akan ada di sebelah sini, sedangkan mata pengamat itu ada di sebelah sini. Selanjutnya,
saya akan membahas 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, yang kedua, jika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, jika sinar datang menuju pusat optik, maka sinar itu akan diteruskan begitu saja, jadi tidak dibiaskan. Mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang yuk kita melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Caranya bagaimana? Mudah sekali ya, sama seperti ketika kalian melukis pembentukan bayangan pada cermin. Kalau ada yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik tautan yang ada di atas ini ya. Jadi caranya, kita akan menggunakan minimal 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, bagaimana jika bendanya terletak di ruang 3 benda atau di area sini? Setelah 2F1, di sebelah kirinya 2F1, jauh di depan cermin. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui pusat optik lensa, maka akan diteruskan begitu saja. Nah, di perpotongan sinar bias inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, bisa kita lihat di sana, jika bendanya berada di ruang 3, maka bayangannya akan berada di ruang bayangan 2, dengan sifat nyata, terbalik, diperkecil. Oke, yang kedua, jika benda terletak tepat di titik 2F1. Kita mulai ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang yang menuju pusat optik lensa, maka akan diteruskan. Di perpotongan sinar bias inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, jika benda berada pada titik 2F1, maka bayangannya akan tepat berada di titik 2F2 dengan sifat nyata, terbalik, sama besar. Yang ketiga, bagaimana jika benda berada di ruang 2 benda atau berada di antara F1 dan 2F1? Oke, kita mulai saja ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang yang menuju pusat optik lensa akan diteruskan begitu saja. Di perpotongan sinar bias inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, jika benda berada di ruang 2 benda atau berada di antara F1 dan 2F1, maka bayangannya akan berada pada ruang bayangan 3 dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Oke, selanjutnya, bagaimana jika benda berada tepat di titik F1? Kita mulai ya. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang yang menuju pusat optik lensa akan dibiaskan begitu saja. Nah, pada kasus ini, jika benda tepat berada pada titik F1, maka tidak akan terbentuk bayangan, karena bayangannya akan jatuh pada titik yang tak terhingga. Oke, selanjutnya. Bagaimana jika benda terletak di ruang benda 1 atau di antara titik O, titik pusat optik, dengan titik F1? Kita mulai saja ya.
Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang yang menuju pusat lensa akan diteruskan begitu saja. Nah, coba kita lihat ini. Kita perpanjang sinar biasnya. Maka, di perpanjangan kedua sinar bias inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, jika benda terletak di ruang benda 1 atau di antara titik O dengan F1, maka bayangannya akan berada di ruang bayangan 4 dengan sifat maya, tegak, diperbesar. Selanjutnya, ini saya akan bahas hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. Nah, secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Pada dasarnya sama seperti cermin cekung dan cembung kemarin ya. Jadi, rumusnya itu 1/S ditambah dengan 1/S aksen sama dengan 1/F. Dengan S itu jarak benda, S aksen itu jarak bayangan, dan F itu jarak fokus. Kemudian, untuk perbesaran bayangan dituliskan M sama dengan S aksen per S. Jarak bayangan dibagi jarak benda, atau tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Nah, kemudian nilai yang menjadi ciri khas lensa yaitu kekuatan lensa, simbolnya P ya, rumusnya P sama dengan 1/F. Jadi P itu kekuatan lensa, F itu jarak fokus. Nah, rumus ini berlaku jika jarak fokusnya itu satuannya meter ya. Kalau jarak fokusnya satuannya cm, maka rumusnya jadi P sama dengan 100/F ya, karena dari meter ke cm itu dikalikan 100, seperti itu. Kemudian satuan dari kekuatan lensa itu adalah dioptri. Kemudian ini ada satu contoh soal. Lensa cembung memiliki kekuatan lensa 5 dioptri. Jika benda diletakkan 100 cm di depan lensa cembung, maka perbesaran bayangan yang dihasilkan sebesar titik, titik, titik. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Lensa cembung memiliki kekuatan lensa 5 dioptri. Berarti 5 ini P, simbol dari kekuatan lensa. Kemudian, jika benda diletakkan 100 cm di depan lensa cembung, ini berarti jarak benda atau S, 100 cm. Yang ditanyakan perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan itu M ya. Oke, langsung saja. P sama dengan 1/F. P-nya sudah ada, 5 sama dengan 1/F. Jadi, F-nya sama dengan 1/5. Hasilnya 0,2 meter. Kemudian karena jarak bendanya 100 cm, maka kita ubah ke cm, jadi 20 cm. Ini fokusnya ya. Selanjutnya, kita akan masukkan ke rumus yang satu lagi ya. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jarak bendanya ada ya. Nih 100 cm, kemudian jarak bayangan yang kita cari, fokusnya tadi sudah kita cari 20 cm, kita masukkan saja. 1/100 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/20. Kita pindah ruas. 1/S aksen sama dengan 1/20 dikurang 1/100. Samakan penyebutnya jadi 100. 100 bagi 20, 5. Nah, 100 bagi 1, 1, berarti 5 kurang 1. 1/S aksen sama dengan 4/100. Kemudian, kita kalikan silang. Jadi didapat S aksen sama dengan 100/4 sama dengan 25 cm. Oke, kita sudah dapat jarak bayangannya.
Yang terakhir kita akan cari perbesaran. M sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Jarak bayangannya tadi sudah ada, sudah kita cari 25 cm. Kita tulis dibagi dengan jarak benda. Jarak bendanya 100 per 100. Nah, sama dengan coret 1/4. 1/4 ini kalau kita desimalkan jadi 0,25. Jadi perbesarannya 0,25 kali, ya. Bisa dimengerti? Kemudian ini ada latihan soal ya. Ada beberapa soal bisa kalian kerjakan untuk menguji tingkat pemahaman kalian. Jadi bisa di stop dulu, kemudian kalian kerjakan. Oke, kalau sudah selesai, itu saja video saya tentang lensa cembung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.